Ya, jadi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi kemarin kan memang kalau banyak juga kemarin habis haji kan waktu itu saya kan janji mau ngasih kabar. Saya dari kemarin banyak yang nanyain juga. Sebenarnya kalau untuk masalah perpolitikan, saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say nggak pernah bilang enggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukannya kemana. Kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Dia juga ada juga yang bilang katanya, wah Raffi ini kayaknya kalau untuk pilkada nih dibayar ini itu. Sama sekali enggak. Saya tuh kadang pengen mau meluruskan itu juga. Saya benar-benar kalaupun untuk memilih siapa yang sosok itu ya saya pasti saya kenal, saya juga kenal baik yang memang hati nurani saya. Jadi saya nggak pernah juga tuh karena diiming-imingin uang dukung ini, sama sekali enggak. Jadi karena kemarin sebelum haji kan saya janji mau kasih tahu, karena ada beberapa waktu itu sama Mas Diko di daerah Jawa Tengah, juga ada foto di Jawa Barat. Ya kalau itu kan bentuk aspirasi aja dari masyarakat ya, saya sih senang-senang aja. Tapi untuk sekarang saya kayaknya bukan saya bilang enggak mau maju, tapi ya yang terbaiknya kayaknya saya sekarang masih fokus untuk lebih tenang aja dulu, karena kayaknya juga masih panjang juga, masih sampai bulan Agustus kan pendaftaran dan lain-lain. Tapi yang pasti saya mendukung teman-teman memang punya visi misi dan niat baik untuk mengabdikan dirinya kepada daerahnya ataupun kepada masyarakat. Ya seperti yang teman-teman tahu kan, yang lagi ramai diperbincangkan ada Marcel, ada juga ipar saya sendiri JJ untuk calon bupati di Bandung Barat. Nah kebetulan saya juga asli Bandung Barat, ya pasti saya dukung. Teman aja saya dukung, apalagi keluarga pasti saya akan dukung. Apalagi saya tahu JJ itu baik, karena dulu itu bukan dulu ya, kemarin saya tuh nawarin ke JJ, udah J, lu jadi komisarisnya gua aja deh di Rans, kayak gitu, udah santai aja, gajinya mah aman, oke. Nggak mau, JJ-nya mau nggak, gua lebih mau mengabdikan diri ke masyarakat, mau mengindahkan keinginan almarhum bapaknya. Jadi saya tahu juga JJ orangnya tahulah sabar, dia masya Allah baik banget, dan saya juga tahu dia punya niat yang baik. Dan juga buat Marcel juga, ya saya dukung dia, dua-duanya saya dukung pakai hati. Jadi setiap kali saya yang dukung orang, saya selalu pakai hati gitu, bukan karena saya dibayar mereka, enggak. Kadang juga kalau saya kayak sama Marcel gitu ngobrol, ternyata dia punya visi yang baik gitu. Dia setiap orang kan pasti punya masa lalu, saya juga punya masa lalu yang ada masa lalu yang nggak baik, ada masa lalu kita yang baik. Apapun itu kan semua jadi pembelajaran. Yang paling penting untuk kedepannya kita jadi lebih baik lagi. Itu aja dari saya lihat dari sosoknya mereka berdua ini. Marcel mencalonkan diri jadi wakil wali kota Tangsel. Ya saya tahu dia punya niat yang baik. Saya bisa mendoakan dia. Buat JJ juga, JJ ya memang di ipar saya, bukan nepotisme, bukan apa, tapi ya teman aja saya dukung, keluarga. Tapi ya itu saya pengen mematahkan, ada yang bilang, wah si Raffi ini apa sih jadi endorse politik? Enggak, saya dukung emang yang hati nurani saya mendukung. Gitu sih. Mungkin dari Marcel atau dari JJ atau dari teman-teman mau nanya sih. Mas Raffi, ini kan Mas Raffi. Haji. Ya Mbak. Sorry lupa. Haji. PKB mengusulkan Nida Slavina berpasangan dengan Bobi itu di Pilgub Solo. Gimana nih komentarnya sih? Ya sepertinya sih gini, kalau politik itu kan dinamis banget ya. Kemarin aku dipasangkan sama ini, wacana ada pembahasan, Nagita juga, ya semuanya dinamis aja sih. Kalau mungkin diusung ataupun itu kan bisa menjadi salah satu aspirasi dari partainya ataupun apresiasi dari partainya, aspirasi dari masyarakat, apresiasi ataupun aspirasi dan apresiasi dari masyarakat. Ya kita berterima kasih, tapi masih belum ada pembicaraan yang lebih lagi. Ya aku juga sama Nagita belum bicara banyak, tapi kalau Nagita sih sama aku tipenya, dia tidak pernah bilang tidak. Tapi untuk sekarang ini
kita pun masih ya berdoa yang terbaik aja. Tapi udah komunikasi ke PKB itu, PKB sejauh ini atau seperti apa? Kalau komunikasi sama aku tuh apa ya, karena mungkin kemarin aku memang mendukung waktu capres itu kan aku mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah dari situ tuh aku tuh tidak berpartai, sendiri tidak berpartai, nah kita tidak berpartai, tapi kita jadi punya jalin komunikasi yang baik dengan teman-teman di partai. Kayak kemarin waktu aku berangkat haji sama Nagita, kita ketemu sama petingginya PKB, kita ketemu sama petingginya Gerindra, kita ketemu juga sama petingginya PAN juga, ketemu juga sama petinggi banyak banget. Ya kita ngobrol banyak yang kita obrolin, tapi yang namanya politik itu jangankan 1 atau 2 bulan sebelum pemilihan ataupun pengukuhan, 1 menit sebelum itu terjadi aja masih bisa banyak perubahan. Jadi ya kalau Nagita sama aku, kita sekarang ini ya masih tenang-tenang. Tapi sejauh ini Mbak Giri tertarik nggak untuk ikut kontestasi politik? Kayaknya harus dia yang ngomong sendiri. Jadi pasti buat Nagita, dia juga kaget-kaget juga. Lebih aku sama Nagita memang lebih aku yang aktif, ketemu sama teman-teman partai, membuka silaturahmi gitu. Kalau Nagita kan masih belum, tapi ya aku nggak tahu juga. Tapi kalau masalah Nagita kayaknya ditanya sama dia langsung, tapi aku tahu dia juga kalau apapun dia selalu mempertimbangkan semuanya, masak-masak. Tapi biar nanti kalau ketemu dia kita tanya sama dia. Aji. Marcel menghadapi komentar negatif dari teman-teman gimana, termasuk dari teman-teman komika sendiri? Siap, Mas Rafi. Ya memang Apa pertanyaannya itu? Iya, menghadapi komentar negatif. Mas Marcel. sabar, satu. Ya itu tadi pertanyaannya. Dipasangkan dengan Ariza Patria, di mana Pak Ariza ini kan udah berpengalaman di politik gitu. Sementara Mas Marcel kan baru mau terjun ke dunia politik. Menanggapi komentar dari netizen terkait dengan jomplangnya 2 kandidat ini bagaimana? Bisa dibilang itu keberuntungan buat saya gitu, maksudnya ada banyak memang kritikan dari beberapa teman-teman juga gitu, dan bahkan netizen yang skeptis dengan apa yang saya udah lakukan di masa lalu saya gitu. Tapi dengan adanya Abang Ariza Patria itu bisa membuat saya bisa lebih pede lagi, karena memang saya bisa belajar, karena memang beliau kan sudah bergelut di dunia politik kan sudah lama gitu, dan itu saya bisa belajar dari dia bagaimana caranya biar saya bisa setidaknya memang jomplang ya, tapi saya bisa belajar biar bisa berubah dan akhirnya bisa jadi yang terbaik lah. Jadi itu jadi pendamping saya. Upaya apa yang akan dilakukan Mas Marcel? Upayanya adalah ya tetap belajar dan jangan malas dalam hidup gitu. Jadi kayak misalkan memang banyak banget kritikan gitu, apakah membuat saya jadi jatuh atau down? Ya memang itu yang harus kita alamin gitu. Memang di hidup tuh ada kritikan, ada juga pujian gitu. Dan itu bisa dibilang pujian juga bukan berarti itu jadi kayak hal yang positif juga, tapi bisa juga ada orang yang mati karena pujian gitu. Dan itu yang gua ya bisa bilang gua nggak mau kayak gitu lah. Gua nggak mau kayak nyamuk lah gitu, mati karena tepuk tangan. Jadi kayak kritikan itu bisa buat gua jadi lebih bangkit lagi dan bisa membangun diri gua jadi lebih baik. Marcel, kalau dikatakan bahwa sendiri kan menuai pro dan kontra Marcel, seperti misalnya dari public figure juga. Iya. Kita sebut kakak kita Kak Niki yang menyebut Marcel tuh belakang kemarin begini. Kamu membenarkan atau gimana Siap aja. Marcel? Saya justru terima kasih lah gitu, bukan cuman Kak Niki, saya terima kasih juga untuk Mas Panji yang bisa dibilang senior saya di stand up gitu. Kritikan itu bisa membuat saya jadi lebih baik dan jadi tamparan gitu, dan saya mengakui itu bahwa memang saya memiliki masa lalu yang buruk, dan tidak semua orang yang hidup ya kita pasti punya pilihan yang salah gitu. Tapi dari pilihan itu kalau kata Jack teman semua. Jadi Jack Ma tuh pernah bilang bahwa ketika kita di umur 25 sampai 30 memang kita harus memiliki banyak kesalahan, karena dari kesalahan itu kita belajar. Dan kalau kata Bill Gates, iya, ketika kita terlahir miskin, tapi itu bukan kesalahan kita. Tapi ketika kita sudah dewasa dan mungkin di ambang kematian, mungkin kalau kita tetap miskin itu baru salah kita. Jadi itu yang membuat diri gue bisa jadi bensin, gue bisa bilang bahwa memang ya setiap orang pasti bisa akan jatuh, tapi bagaimana cara kita bisa bangkit, dan saya bisa bangkit dari hal itu kritikan saya yang bisa membuat saya lebih bangkit. Cara meyakinkan orang gimana? Masuk ke dunia politik.
Sebenarnya saya sudah lama sebenarnya, tapi tidak semua kita bisa ceritakan gitu kan. Saya sudah lama digabung di sayap-sayap Partai Gerindra di Satria, dan itu udah saya mulai dari tahun 2018. Udah lama ya? Udah lama bosku, tapi tidak saya ceritakan gitu. Sama seperti saya punya anak lah, saya tidak ceritakan itu, tiba-tiba punya anak gitu. Dan itu yang memang akhirnya ya waktu aja yang menjawab gitu. Jadi bisa dibilang sedikit banyak saya sudah belajar tentang politik ini, dan saya siap untuk menjadi wakil wali kota nanti, meskipun hari ini masih calon gitu kan. Tapi yang saya buktikan, banyak yang bilang ini adalah bercandaan dan sebagainya, tapi saya bisa membuktikan saya bisa berdiri di titik sekarang, keluar dari kemiskinan karena bercandaan. Jadi itu yang bisa saya. Cara meyakinkan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan. Cara meyakinkannya adalah ya saya adalah mungkin satu-satunya orang mungkin yang berani untuk masuk ke kontestasi ini gitu, dengan keadaan yang ya orangnya susah mungkin, dan memang keadaan yang masa lalu yang buruk, dan keadaan ekonomi yang tidak seberuntung dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi saya membuktikan bahwa semua orang-orang dalam hidup gitu, apapun keadaannya, apapun bisa dibilang latar belakang sekolahnya, yang saya punya adalah loyalitas dan juga kejujuran. Dan dari semua omongan itu tidak ada satupun yang bilang bahwa saya pernah mengambil hak orang lain. Jadi yang saya bakal bilang adalah tidak akan saya pernah mungkin sepeser pun untuk mengambil APBD, teman-teman. Jadi itu yang saya jaga mungkin. Tidak mungkin saya saya. mau tanya dong, respon dari Jason ketika menyalurkan diri jadi Tangsel, kota Tangsel seperti apa? Ya khawatir sebenarnya, karena memang ini kolam yang baru, dan memang bisa dibilang ini hal yang baru buat saya, dan dia takut bahwa saya akan melakukan hal-hal yang mungkin ya bisa bikin saya lebih stres lagi dan sebagainya. Tapi akhirnya istri saya mendukung, karena memang ya seperti orang banyak bilang ya, Haji Raffi dan juga Kang JJ. Iya. Jadi memang kita memang punya banyak masalah di luar, tapi untuk datang ke rumah itu adalah pulang buat saya gitu. Jadi akhirnya istri saya tetap mendukung saya sekarang. Gimana meyakinkan Jason supaya Marcel ini bisa bertarung di pilkada? Itu ranah keluarga sebenarnya, tapi sebenarnya saya bisa ceritakan bahwa saya ceritain bahwa memang ini akan aku lakuin sayang, ini akan aku tata, dan ini akan aku rubah dari kesalahan-kesalahan yang lain, dan akhirnya istriku percaya dan mendukung saya. Kak JJ seperti apa, Kak JJ? Kamu masuk politik tapi dibantu sama Arafi dan sebagainya. Kamu gimana sih dengan stigma seperti itu? Kalau dibantu sama keluarga itu wajar ya, namanya keluarga. Apalagi Raffi bisa memberikan dampak positif, terbukti dari semua kerjaan yang dia kerjakan selalu berhasil ya. Ini sebuah bentuk dukungan dari keluarga aja sih, saya melihatnya seperti itu. Kayaknya sah-sah aja sih, karena teman aja gue dukung, apalagi keluarga. Iya. Tapi dengan stigma orang yang akhirnya jelek ke kamu gitu, apakah percaya diri untuk nantinya masuk atau diterima sama masyarakat? Harus percaya diri dong, karena belajar dari pengalaman kemarin di pileg kemarin itu menjadi pembelajaran. Jadi saya lebih mengerti lagi apa yang masyarakat mau, itu jadi membuat saya ingin maju lagi di kompetisi kali ini. Jadi tadi udah kapok Mas. Dengan bayang-bayang AA akhirnya kamu harusnya bisa berdiri sendiri, tapi dengan bayang-bayang AA akhirnya netizen jadi Emang kurang. gue bayang-bayangin lu yang enggak? Ini gimana? Enggak dong, ini buat awal mungkin nggak apa-apa ya, kita disandingkan bersama ya, namanya bentuk support keluarga, tapi ke depan juga pasti saya bisa jalan sendiri. Kenapa jaraknya cepat Selain banget dari- dari caleg ke sekarang gitu? Jaraknya cepat. Ya memang kontestasi Emang pemilihannya jaraknya sih. seperti itu, jaraknya secepat itu. Dan kebetulan kemarin suara saya alhamdulillah lumayan bagus di daerah sana, makanya dari partai juga mengusung saya karena percaya. Aja, nama sendiri seperti apa Jj? Nanas sama seperti Iya. dan awalnya Khawatir. khawatir ya, karena dunia politik katanya dunia baru juga, tapi setelah saya kasih penjelasan akhirnya ngerti dan support. Selain dari mendiang ayat, kira-kira motif JJ terjun ke politik itu seperti apa sih? Betul Mas, siapa ya? Ya sama, saya pengen bisa punya manfaat buat orang banyak selain dari meneruskan cita-cita almarhum papa saya pengen punya manfaat buat orang banyak dan bisa membawa perubahan positif untuk daerah yang akan saya pimpin. Tapi tadi sendiri akhirnya mengikuti Arafi nggak? Mungkin dekat dengan kalangan-kalangan dari yang lain, mungkin ada artis
dan sebagainya. Ya, alhamdulillah Raffi punya banyak koneksi buat sama orang-orang penting, jadi saya bisa dikenalkan sama Raffi, ya beruntung lah punya kakak ipar. Ya, saya juga di sini sebenarnya mau meluruskan, saya cuma mendukung aja. Saya cuma bisa mendukung semaksimalnya, mendukung secara moral, mendukung secara ya apapun itu. Tapi ujung-ujungnya kembali ke ya saya misalnya dukung JJ. Ya kembali lagi ke JJ-nya, gimana JJ nanti bisa turun menyapa masyarakat dan juga bisa merealisasikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sama halnya dengan Marcel juga. Ya misalnya saya mendukung Marcel di sini, mendukung JJ di sini. Ya Marcelnya kembali kepada dianya gimana nanti turun ke masyarakat, gimana apa yang memang mereka mau lakukan untuk masyarakat. Jadi di sini saya hanya mensupport mereka. Mungkin Pak Haji Raffi, kenapa kamu mendukung JJ dan juga saya? Ya nggak, kalau mendukung ya karena saya banyak ngobrol sama JJ, ngobrol sama Marcel. Kan orang itu tak kenal sama kata sayang. Ya saya mencoba menelaah dan juga mencerna apa yang mau sama mereka, apa yang diinginkan sama mereka, apa yang niat mereka untuk lakukan kepada tempat daerah yang mereka ingin abdikan ke sana. Rasa-rasanya mereka sudah bisa ke sana, tinggal harus berjuang dan harus membuktikan. Meskipun semuanya belajar, dan yang paling terpenting kalau saya melihat orang, ya jujur itu dulu, jujur, sabar, amanah. JJ, insya Allah jujur, sabar, amanah. Marcel juga jujur dan dia mau belajar. Jadi saya melihat ya rasa-rasanya kalau orang mau punya kesempatan untuk bisa berubah, ya kita kasih kesempatan, tapi mereka pun harus bisa membuktikan. Itu aja. Arafi, setuju nggak sih kira-kira Diki terjun ke politik nih dari Arafi sendiri? Kalau saya sih masalah jalan hidup itu kita nggak pernah tahu ya. Mau saya, mau Nagita, mau Rafathar nanti, mau Rayansa nanti suatu hari, mau mereka jadi apa? Politikus, mereka jadi artis, mereka jadi pengusaha, mereka jadi atlet, apapun itu saya tidak pernah menutup dan tidak pernah bilang enggak untuk apapun. Jadi biarkan aja jalan hidup, tapi semuanya kita rencanakan semuanya dengan baik. Marcel kan salah satu kritikan juga untuk Marcel kan karena Marcel bukan warga Tangsel. Gimana cara Marcel mengenal problematika yang ada di Tangsel? Nah, memang itu banyak yang tanya gitu, kenapa Marcel tidak kenapa ke Tangsel gitu, kenapa tidak di Wali Kota Jakarta Utara? Karena memang pada dasarnya Wali Kota Jakarta Utara di DKI itu memang ditunjuk langsung oleh gubernur. Jadi akhirnya saya memang sangat benar-benar terpacu karena memang Tangsel itu memang bisa dibilang sangat jomplang juga gitu. Dengan saya dengan Abang Arisa Patria dan juga saya itu sama kayak Bintaro dengan Ciputat gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi kayak benar-benar kalau ada beberapa teman-teman mungkin yang lihat bahwa saya pernah juara di kritik DPR, yang bisa dibilang saya adalah orang yang memang tidak seneng banget orang-orang seperti saya yang miskin mungkin, yang mohon maaf tidak dekat dengan orang-orang, dijauhin karena memang keadaan ekonominya dan suaranya tidak didengar. Dan ketika saya mungkin bisa jadi wakil dari mereka, itu yang saya akan lakukan. Saya tidak pernah mendengar orang-orang yang seperti saya, bahkan orang-orang yang lebih di atas saya gitu, untuk aspirasi mereka itu pasti akan saya dengarkan dan pasti akan saya perjuangkan agar mereka bisa didengar di kepemimpinan saya. Tapi udah sowan ke parpol belum sih? Bagaimana? Udah sowan ke parpol lain belum sih? Di parpol lain sudah ada beberapa. Ada kemarin kita habis deklarasi juga, dan ada beberapa partai politik memang yang sudah siap untuk mendukung kami semua. Siapa aja Sel? Siapa aja Sel? Sel, Marcel. Sel parpolnya siapa aja Sel? Marcel. Siapa dulu? Marcel. Ini Ada beberapa sih kemarin ya, ada dari PSI, itu biar partai aja yang jawab. Marcel, izin konfirmasi, katanya ikut terjun ke politik ini karena ada utang, itu benar apa enggak? Maksud gimana? Utang ke siapa? Pernyataan dari Panji Pragiwaksono katanya Marcel jadi politik karena diduga punya banyak utang. Triliun utang? Triliun izin konfirmasi Marcel. Nggak ada kan? Lebih ke kocak ya. Tapi memang ya itu cerita-cerita yang kemarin bosku, karena memang waktu saya beli rumah pertama kali, rumah saya itu saya dibantu oleh Pak Denny dan beberapa teman saya, dan itu sudah lunas teman-teman, dan bisa dicek juga di ini memang kerjaan saya tidak benar. Iya, tidak benar lah. Iya. Ini pertanyaan yang kocak dulu ini. Tidak benar itu. Arafi sendiri kemantapan hati untuk terjun ke dunia politik jadi berapa persen? Ya, intinya kalau saya sih dalam hidup saya juga nggak pernah menyangka untuk bisa ada di titik ini. Jadi apapun langkah saya pasti saya akan perhitungkan baik-baik. Ya,
paling penting mau kemanapun saya melangkahkan nanti, berarti itu adalah yang sudah saya mantapkan dan saya yakini saya kesana. Dalam banyak hal kan akhirnya gue bilang kamu dimanfaatkan oleh beberapa artis dan beberapa orang-orang yang mungkin akhirnya sekarang jadi gitu lah. Gimana sih kamu menanggapi hal-hal seperti itu? Saya nggak pernah merasa dimanfaatkan sama siapapun, karena siapa yang saya dukung, siapa yang saya pilih itu adalah sesuai dengan hati nurani saya. Jadi orang mau bilang wah Raffi dimanfaatin, ya kan yang ngerasain saya. Walaupun saya seneng kok kalau memang yang saya yakini dia mampu, saya suka dengan caranya dia, memang sesuai hati saya. Dia mau menang, alhamdulillah. Dia menang ya alhamdulillah. Saya ikut senang gitu aja. Jadi saya nggak merasa dimanfaatkan oleh siapapun, karena saya tahu diri saya, yang paling tahu diri saya sendiri. Sel. Majunya kamu kan dari bahan cuma orang cuma dengan kamu nih sekarang kamu. Terus kamu sendiri seperti apa sih untuk meyakinkan mereka bahwa kamu itu juga sebelum itu ya itu jadi ya bisa dibilang jadi bensin gua gitu, bisa dibilang jadi semangat gua lagi, dan kritikan itu bisa dibilang ada beberapa list dari kritikan itu yang ini maksudnya nggak boleh nih ngelakuin ini, itu jadi gua malah bersyukur gitu, itu jadi guidance gua biar tidak seperti itu lagi dan tidak seperti apa yang mereka bilang gitu. Jadi kayak itu jadi pengingat. Saya mau tanya program apa aja sih yang udah diusung atau yang udah direncanakan seandainya terpilih jadi wakil wali kota Tangsel? Nah itu yang saya akan jawab nanti di part 2 itu Masih rahasia. karena memang masih dikaji, karena memang ini kan Kalau dicontek sama lawan kan? iya, dan memang belum masanya gitu kan. Kalau misalnya kita obrolin sekarang ya takut melanggar etikanya gitu, karena itu akan dibilang pada waktu masa kampanye. Sel. Katanya Kang Denny sendiri sempat kecewa sama kamu karena Itu benar sekali. Dan saya sebelum ada omongan ini saya sudah menjawab itu, bahwa memang saya ini adalah orang yang banyak mengecewakan dari bukan cuma Pak Denny, tapi ada adanya Pak Denny, manajer saya, dan itu Pak Dede gitu. Dan saya bilang ya saya mengakui itu, dan saya meminta maaf langsung pada Pak Dede dan juga Pak Denny. Dan ini ya membuat clear, kan, iya sudah clear semuanya, dan kita tadi udah ngobrol juga. Oh tadi juga video call sama Denny, video call Denny udah dukung Denny malah dukung Marcel. Iya, dan itu terharu banget sih, karena memang itu yang bisa dibilang jadi trigger gua, bikin gua jadi lebih semangat, karena memang semua orang pasti memiliki kesalahan dan masa lalu, tapi tidak berarti kita tidak memiliki masa depan dan kesempatan kedua. Itu aja. Saya mau tahu dong respon dari teman-teman stand up komedian yang lain ketika Marcel maju jadi wakil wali kota Tangsel seperti apa? Ya ada teman-teman yang mendukung, ada juga yang menyemangati, dan ada juga yang mengkritik, tapi itu semua kita ambil dengan positif aja. Marcel, satu pengamat bilang kalau misalkan hadirnya lu di Pilkada Tangsel justru memuluskan jalan si petahana, itu gimana Sel? Bagaimana? Hadirnya lu di Pilkada Tangsel memuluskan jalan si petahana, itu gimana Sel? Iya, apapun yang terjadi ya memang itu opini mereka gitu. Sel, satu lagi Sel. Masih ada Sel. Ini satu lagi. Sel. Mungkin untuk JJ kali ya. JJ gimana Ya mungkin ini juga dari ketemu saya jadi juga untuk jadi bupati di daerah pemilihan itu kan. Kemarin saya di RI di Jabar 2, jadi mencakup wilayah Kabupaten Bandung Barat, jadi saya insya Allah majunya untuk bupati. Oke teman-teman. ada yang mau sampaikan untuk orang-orang yang selama ini mencemooh kamu mungkin? Yuk closing. Bagaimana? Closing statement dan Apa yang mau disampaikan? Closing statement Sel. Saya berterima kasih buat sahabat-sahabatku, abang-abangku semuanya yang sudah memberikan saya insight dan juga kritikan yang membangun, dan juga ada beberapa yang menyemangati juga. Satu sih dari saya tidak akan mengecewakan lagi. Ya mungkin di perpolitikan ini sama seperti saya ngeband, butuh latihan, butuh tim yang bagus, butuh strategi. Jadi sama ya, jadi di politik sama, saya butuh kolaborasi sama orang-orang, sama teman-teman untuk hasil terbaik ke depannya. Jadi saya akan buktikan terbaik itu aja. Oke.